Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Saat ini usia saya sudah kepala 4. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak yang sudah remaja. Dan suami bekerja di luar kota. Semakin kesini, saya semakin merasa betah di rumah. Kalaupun pergi memang betul-betul karena ada keperluan. Saya juga sudah jarang bertemu dengan teman-teman. Di rumah saya isi dengan mendengar kajian online, melakukan hal-hal yang umumnya dilakukan oleh ibu rumah tangga. Akhir-akhir ini saya gampang menangis kalau mengingat dosa, gampang terharu, dan iba terhadap hal-hal yang mungkin buat orang lain sepele. Bagaimana Ustadz? Apakah yang saya terjadi pada diri saya itu normal? Ya, Ibu, ya alhamdulillah ibu semakin berumur semakin wise. Semakin berumur semakin mature, semakin matang. Anda tahu nggak? Ada orang yang seusia Anda, umur 40 udah kepala 4, masih heboh, ya kan? Masih heboh, Bu. Masih kerjaannya tuh ngumpul-ngumpul sama temen-temennya, party-party, kan gitu. Ya ibu alhamdulillah, sebenarnya itu satu gejala yang bagus. Ibu sudah tidak berminat lagi buang-buang waktu lah, ya. Ibu lebih banyak di rumah mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh ibu rumah tangga. Beres-beres, masak, bikin kue, kan gitu ya. Dengar tausiah secara online, kan itu positif, ya nggak sih? Nah, konsekuensinya ibu udah jarang gitu kumpul-kumpul dengan teman-teman. Sebenarnya kumpul dengan teman-teman sih boleh-boleh saja kalau kumpulnya Anda datang ke pengajian, Anda melakukan kegiatan sosial, ya. Alhamdulillah baik-baik saja. Tapi kalau menurut Anda, kumpul-kumpul kalah kanggo gosip, kumpul-kumpul juga malah cuma memubazirkan harta, ya. Makan-makan di kafe itu, kafe ini, tiap hari pindah-pindah, ya. Terus membahas hal-hal yang sudah lewat lah waktunya, ya. Bahas-bahas seperti itu. Jadi justru Anda makin dewasa, Bu. Nah, konsekuensinya memang makin hati kita bersih. Kita ini makin gampang tersentuh. Kalau berbuat dosa sedikit itu, rasanya merasa bersalah, ingin bertobat. Terus selalu ingin memperbaiki diri, lebih fokus pada bagaimana cara saya lebih baik, kan gitu kan? Nah berarti Anda makin matang gitu. Ya bersyukur, jaga hal seperti itu. Yang penting ibu isi waktu dengan hal yang berguna saja. Itu intinya. Ibu boleh saja lebih betah di rumah gitu. Selama itu memang positif gitu. Daripada ada orang yang udah umur seperti Anda tuh gimana ya? Masih ngumpul-ngumpul di kafe-kafe, cekakak cekikik kan gitu. Pindah lagi ke kafe A, kafe B, kafe C. Kebayang nggak? Anak-anaknya udah remaja gitu loh. Tapi mereka wasting time aja, buang waktu aja gitu. Nah, itu justru harus jadi perhatian. Bapak Ibu, kalau umur kita udah kepala 4, itu coba Anda baca Al-Ahqaf ayat 15 ya. Itu ada doa yang sangat bagus sekali. Ini bagi Anda yang secara definitif udah kepala 4. Karena di Quran itu, di surat Al-Ahqaf itu sampai ada kalimat ketika umurnya arba'ina sanatan, 40 tahun. Jadi manusia itu kalau udah 40 tuh harus mencapai maturity, kematangan. Nabi SAW tuh diutus oleh Allah menjadi Rasul dan Nabi di usia 40. Jadi diharapkan kita di usia 40 tuh sudah lebih matang lah. Pikiran kita, emosi kita. Umur 40 masih kalau marah teh. Hancur seluruh isi rumah. Usia udah 40, tapi masih masih hal-hal yang harusnya itu dikerjakan oleh anak remaja masih dikerjakan sama dia, ya. Ini berarti kan ada masalah.
Makanya di surat Al-Ahqaf ayat 15, falamma balagha, ketika umurnya itu sampai arba'ina sana, maka banyak-banyaklah berdoa. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, beri hamba kekuatan untuk berterima kasih. Nah, teman-teman yang usianya udah 40 nih, coba Al-Ahqaf 15 ya, bisi Anda ragu gitu, kenapa 40? Enggak, di situ ada kata 40. Wa wassaynal insana, kami wajibkan kepada anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Melahirkan itu susah payah, menyusui susah payah. Lalu ketika anak yang tadinya bikin susah orang tua itu, ya kan anak nggak bisa apa-apa, digendong, disuapin, tak terasa balagho asyuddahu, umurnya itu nyampe di 40 nih ya. Maka doa ini harus sering dibaca oleh teman-teman yang usianya udah 40 tahun ke atas. Apa? Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan taradhahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ingat-ingat ya, Bapak Ibu yang umurnya udah 40 tahun ke atas, sering-sering baca doa ini. Dan amalkan doa ini. Robbi, ya Allah, auzi'ni, beri hamba kekuatan, an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya, agar aku bisa berterima kasih. Nah, jadi kalau udah 40 mah lebih banyak bersyukur saja. Bersyukur. Kalau orang tua masih ada, makin bersyukur juga kepada orang tua. Muliakan orang tua kita. Bahagiakan orang tua kita, ya. Ini mah umur udah 40, orang tua masih capek mikirin kita. Kasihan atuh. Anda umur berapa sekarang? 44 misalnya. 45. Tapi orang tua masih capek gitu sama kelakuan kita teh. Kasihan lah. Ya, maka usia 40 itu momentum agar kita lebih matang. Sampai ada kalimat, Tuhan beri saya kekuatan untuk selalu berterima kasih atas segala nikmat yang kau berikan dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tua. Wa an amala sholihan taradhah. Ya Allah, beri hamba kekuatan agar hamba selalu mengisi sisa umur hamba dengan amalan yang membuat engkau ridho. Nah, ibu kan sudah benar. Daripada ibu hura-hura sana sini, cekakak cekikik. Kalaupun ibu keluar, lebih ke yang jelas. Silaturahmi, majelis taklim, nengok orang sakit, ya, berkunjung ke orang tua gitu, ngejemput anak, mendampingi anak. Anda keluar rumah itu clear, jelas. Wa ana amala sholihan tardoh. Ya Allah, beri hamba kekuatan untuk beramal yang membuat engkau ridho. Nah, sekarang mah kalau udah 40 ke atas mah cari teh ridho Allah. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, bereskan ucapanku, perbuatanku fi dzurriyyati, agar jadi teladan bagi anak cucuku. Anda usia 40, bilang anak Anda udah remaja. Nah, jadi anak kita itu makin melihat kematangan kita. Sampai anak bilang, Bunda, alhamdulillah Bunda sekarang mau berubah. Nggak gampang marah, Bunda teh lebih demokratis. Bunda dulu marah, galak pisan atuh. Ibu teh galak pisan. Sekarang Bunda, nah jadi anak saja melihat satu perubahan perilaku pada diri kita. Itu yang saya bilang di surat Al-Ahqaf dikatakan, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, bereskan ucapan dan perilaku aku fi dzurriyyati, supaya jadi teladan untuk anak cucuku. Inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku taubat kepadamu. Kalau udah 40 tahun ke atas mah udahlah banyak taubat saja. Jadi hati itu dibersihkan, jangan iri, jangan dengki, jangan culas, jangan julid. Udah, bersihkan sajalah, bersihkan.
Umur udah 40 itu 3/4 perjalanan hidup kita udah kita lewati. Jadi kalau saya umpamakan ya, target kita itu Monas, nih orang Bandung, target kita itu Monas, maka umur 40-an teh itu sudah Bekasi. Udah 1/4-nya lagi kita ke Monas. Jadi orang yang udah 40 tahun ke atas tuh bukan tengah-tengah, bukan 3/4. Makanya ini tuh betul ilaika. Sok banyak tobat, banyak memperbaiki diri, banyak mengevaluasi diri, ya, banyak merenung, banyak berterima kasih, banyak bersabar. Ya matangkanlah diri kita, gitu. Jangan sampai usia 40 tuh masih kekanak-kanakan, cara berpikirnya masih aneh-aneh gitu ya, gitu. Cinta terhadap dunianya masih menggebu-gebu. Ya boleh sajalah ibu menyukai dunia, tapi nggak usah sampai diperbudak gitu. Ibu senang tas ya manusiawi, senang jam tangan ya manusiawi. Kalau ada uang beli, kalau nggak ada ya nggak usah gitu. Ya kan gitu kan? Ini umur 40, wah pengen HP, pinjam sana, pinjam sini. Ngapain gitu ya? Akhirnya di usia 40 itu Anda capek. Kenapa? Anda hidup di luar batas kemampuan Anda. Makanya apa? Ini tubtu ilaika. Sok banyak tobat, banyak memperbaiki diri. Wa inni minal muslimin. Finally, ujungnya ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan saya berserah diri alias husnul khotimah. Yuk, karena Anda bertanya tentang usia Anda sudah 40 lebih, ya. Kemudian ada satu perilaku-perilaku yang berbeda, ya bagus Bu, bagus. Saya tambahkan, coba Ibu banyak berdoa. Yang tadi Al-Ahqaf ayat 15, ya, hafalkan, pahami maknanya, gitu. Sebenarnya ini pernah saya bahas di buku saya, Mukjizat Doa dan Zikir, gitu. Anda yang punya buku itu silahkan dibaca lagi. Tapi kalaupun tidak, Anda bisa baca ayat Al-Qur'annya surat Al-Ahqaf ayat 15 di baris ketiganya, karena baris pertamanya itu bicara tentang bakti sama orang tua, ya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Nah, itu bicara tentang bakti kepada orang tua. Di baris ketiganya baru falamma balagha asyuddahu arba'ina sana. Ketika anak yang tadinya di rahim itu sudah bertumbuh, berkembang, dan usianya nyampe 40, harusnya sudah sampai pada titik kedewasaan. Robbi auzi'ni, banyaklah bersyukur, ya. Kemudian banyaklah berbuat baik sama orang tua. Minimal kita tidak jadi beban orang tua. Udah harus lepas dari beban-beban. Orang tua kita tuh harus sudah nyaman lah. Hatinya, pikirannya jangan dibebani lagi oleh kita, ya. Bila perlu bahagiakan, melihat kehidupan kita tuh bahagia gitu, kelakuan kita tuh bahagia mereka. Terus apa? Isi hidup dengan amalan soleh yang membuat Allah ridho. Terus apa? Perbaiki ucapan dan perbuatan supaya jadi teladan bagi anak-anak kita. Anak-anak kita sudah mulai remaja, sudah mulai melihat, sudah mulai bisa menilai kita sebagai orang tua. Kemudian apa? Banyak tobat, banyak mohon ampun. Dan kita tinggal menunggu setelah itu detik-detik kepulangan kita. Wa inni minal muslimin. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan saya berserah diri. Ya, semoga kita semua oleh Allah diberi kekuatan untuk semakin bertambah umur, semakin dewasa, semakin matang, ya, semakin dermawan, semakin pemaaf, semakin bisa mengendalikan kemarahan kita, semakin realistis menghadapi hidup, semakin sabar, semakin syukur, semakin banyak bertobat, semakin banyak memperbaiki diri. Nah, ujung-ujungnya toh kita sedang menunggu kematian kita, gitu, ya. Wallahu a'lam bissawab.